Setiap yang juara satu, pemenang satu itu secara otomatis diutus untuk ke Riau. Nah, waktu itu saya langsung seperti dapat golden ticket gitu kan. Jadi di Bengkalis saya ikut jalur umum, tapi di Riau saya ikut jalur dari VVIP gitu ya. dari kabupaten gitu. Jadi di situ kami lagi-lagi di karantina selama 10 hari. Di situ saya merasa saya nggak pede gitu kan, banyak yang lebih lagi dari saya gitu. Jadi ya saya itu jalani aja prosesnya, ikuti aja alurnya gitu kan. Dan alhamdulillah waktu itu saya sempat ditanya sama seseorang gini, Pak, siapa dekingan kamu di provinsi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bersama saya di sini. Welcome back to Podcast Corner. Ngobrol asing gak perlu panik. Well, bagi teman-teman yang baru bergabung, silakan tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, like dan share jika menurut Anda ini bermanfaat. Type your comment on the below if you have any question, suggest an idea. Selamat menonton. Let's check it out. Well, teman-teman Sobat Corner dimanapun berada, hari ini kita lagi-lagi bukan kedatangan sih, kita berkesempatan untuk ngobrol asik bareng seorang talenta muda, ya, masih mahasiswi, masih mahasiswi, ya. Dan beliau merupakan Dara Riau 2019 dan Dara Bengkalis 2019. Mela Yulindra. Betul. Selamat datang Mela. Selamat datang. Terima kasih Bang Ade sudah mengundang saya di sini. Gimana nih Mel? Akhir-akhir ini apa nih kesibukannya nih? Sebagai seorang Mela, tentu menyandang sebagai status Dara Riau ya, sekaligus Dara Bengkalis kan suatu hal yang menurut saya itu prestasi yang luar biasa gitu. Alhamdulillah. Sekarang apa nih kesibukannya? Sebelumnya terima kasih untuk Bang Ade dan Podcast Corner khususnya telah mengundang saya di sini untuk berbagi inspirasi gitu ya. Jadi kesibukan saya akhir-akhir ini selain sebagai seorang mahasiswa, saya juga salah satu honorer di salah satu instansi pemerintahan di Provinsi Riau gitu. Dan akhir-akhir ini juga sibuk menjalani membangun satu bisnis bersama rekan saya gitu. Luar biasa. Kalau boleh tahu bisnis apa itu? Bisnis hijab. Iya, sebelumnya saya sebelum menyandang status Dara Riau dan Dara Bengkalis, saya juga udah pernah jualan jilbab gitu waktu masih kuliah. Tapi saat ini seperti mengambil keuntungan gitu kan. Kita bikin brand sendiri dengan nama saya sendiri. Jadi ya gitu. Luar biasa loh. Saya malah baru tahu nih hari ini seorang Mela owner dari jilbab ya. Kalau boleh tahu apa nih nama brandnya apa? Boleh. Brand yang saya buat itu adalah My Hijab, MY itu singkatan dari My Hijab. Nanti teman-teman bisa follow Instagramnya di sini. Bisa follow Instagramnya di sini. Oke, Mel, kita coba dulu mengulik perjalanan Mela menjadi seorang Dara Riau gitu ya, dan Dara Bengkalis. Mungkin bisa ceritakan dengan teman-teman atau Sobat Corner dimanapun berada, pertama yang pernah gimana sih jadi seorang Dara itu gimana sebetulnya? Atau bisa ceritakan dulu prosesnya begitu. Jadi saya mengumpulkan niat untuk mengikuti pemilihan Bujang Dara ini udah 4 tahun, dimulai dari tahun 2015. Masih galau. Daftar tidak. Saya dikasih support sama teman-teman, sama keluarga. Mela tuh bisa, Mela tuh tinggi, punya pengetahuan lah sedikit tentang wisata gitu kan. Jadi Bujang Dara itu sebagian orang memandangnya sebelah mata gitu kan. Jadi hanya sebagai ikon untuk dada-dada, kasih salam, kasih souvenir gitu-gitu kan. Tapi di balik itu sebetulnya duta wisata kabupaten maupun provinsi itu memiliki peran penting untuk memajukan pariwisata Riau. Jadi proses saya itu dimulai dari pemilihan, sebetulnya orang tua saya sendiri saja tidak tahu saya ikut pemilihan ini gitu kan. Jadi saya daftar sendiri. Ada cerita unik, saya mendaftar pemilihan Bujang Dara Bengkalis ini. Waktu itu saya masih semester 8 mungkin ya. Jadi saya itu untuk mempersiapkan syarat segala macamnya itu saya pernah bekerja di salah satu laundry.
Ketika sebelum menjadi iya, darah. sebelum menjadi darah saya itu kan butuh modal Pak untuk mendaftar. Jadi saya pernah bekerja di salah satu laundry, kemudian saya mengajar bimbel, saya juga pernah bekerja di salah satu rumah dosen. Kemudian dari situ saya tabung uangnya, saya kumpul uangnya. Ini saya khususkan untuk mengikuti Bujang Darah. Mohon maaf saya potong dulu. Iya. Tapi kan Bujang Darah kan free, gratis. Iya, betul. Maksudnya ini ngumpul uang dalam apa ini? Saya bukan dari perwakilan kecamatan. Saya ikut dari pribadi saya, masih ada seleksi panjang dari jalur umum begitu Pak. Jadi pasti ada persiapan banyak gitu. Abang aja lah, jangan bapak terlalu. Oh iya Pak. Terlalu tua. Iya Bang, sorry. Oke, lanjut. Kemudian harus ada syarat, harus bikin pakaian satu style. Itu kan harus menggunakan uang pribadi gitu kan. Jadi saya prinsipnya orang yang harus punya sesuatu dari usaha saya sendiri gitu. Jadi setelah itu saya mengikuti 3 hari karantina. Mengikuti karantina, di situ kita dibekalkan pengetahuan umum, pengetahuan wisata, ada deep interviewnya juga. Dari situ ya pas malam puncak saya alhamdulillah diamanahkan untuk menjadi darah Bengkalis gitu. Itu di tahun 2019. Prosesnya dari tahun 2018. Ya, mengumpulkan niatnya dari 2018. Dari 2015 Pak. 2015. Dan itu kondisi itu masih status sebagai seorang mahasiswi. Iya masih. Oke, sekarang sudah? Sudah OTW SPD. OTW SPD. Insya Allah ya. Jadi beliau ini kasih tahu dong apa namanya basic pendidikannya apa? Ya. Saya salah satu mahasiswa di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, angkatan 2015. Luar biasa. Stein boleh berbangga bahwa Anda punya Anda punya seorang talenta muda yang membanggakan Riau, Bengkalis, dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis. Nah, jadi Mel, setelah menjadi seorang darah, tentu kan di 2019. Nah, itu kan masih darah Bengkalis. Iya. Nah, proses menjadi darah Riau itu gimana prosesnya? Jadi setelah pemilihan Bujang Darah Bengkalis, setiap yang juara 1, pemenang 1 itu secara otomatis diutus untuk ke Riau. Nah, waktu itu saya langsung seperti dapat golden ticket gitu kan. Jadi di Bengkalis saya ikut jalur umum, tapi di Riau saya ikut jalur dari VVIP gitu ya. dari kabupaten gitu kan. Jadi di situ kami lagi-lagi di karantina selama 10 hari. Di situ saya merasa saya nggak pede gitu kan. Banyak yang lebih lagi dari saya gitu. Jadi ya saya itu jalani aja prosesnya, ikuti aja alurnya gitu kan. Dan alhamdulillah waktu itu saya sempat ditanya sama seseorang gini, Pak, siapa dekingan kamu di provinsi? Saya jawab, dekingan saya sholat tahajud dan Allah, saya bilang. Seperti itu. Ayah saya seorang petani dan ibu saya seorang ibu rumah tangga. Nggak mungkin dengan ajang seperti itu saya akan pakai deking gitu kan, Pak. Tapi gini Mel, bicara masalah backing ya, masalah orang dalam gitu kan. Ini kan menjadi permasalahan tersendiri kita yang memang di Republik ini itu kan sudah menjadi rahasia umum gitu. Cuma memang saya yakin juga karena hal-hal yang seperti mohon maaf nih beberapa pemilihan itu juga ada pakai orang dalam gitu, orang gitu kan. Tapi Demela masih ini ya, alhamdulillah ya. Insya Allah. Berapa orang kemarin ininya untuk peserta yang ikut di Riau finalisnya? Finalisnya 50 orang. Kemarin. Dan semua kabupaten kota yang ada di Riau? Iya, dan juga ada 10 pasang dari jalur umum. Jalur umum. Jadi dari Bengkalis 2? Dari Bengkalis, ya. 2. Bujang dan darahnya 2. Oh, jadi ini sekarang 2019, Mela sebagai darah Riau 2019 dan Bujangnya dari kabupaten mana? Dari Kabupaten Bengkalis. Yang pemenang di Riau dari Kabupaten Pelalawan. Oh, Pelalawan yang Bujangnya? Iya. Oke. Jadi selama menjadi seorang darah Riau apa nih aktivitas tentu kan pernah apakah mempromosikan Riau atau mungkin pernah kegiatan dong yang bisa di-sharing di kita apa? Sebetulnya Bujang Darah Riau ini adalah salah satu perhelatan besar begitu kan, Pak. Pak lagi. Bang. Oke, Bang aja lah. Jadi pemerintah menghabiskan dana yang besar untuk perhelatan pemilihan Bujang Darah ini. Jadi kami itu memang betul-betul dikasih seperti bukan beban, amanah begitu kan, Pak, untuk memajukan Riau. Jadi ada tagline Riau the Homeland of Melayu. Hashtag ya gitu ya. Jadi
di situ tuh kami harus mempromosikan. Jadi waktu itu saya masih sibuk ikut Kementerian pariwisata yang berkunjung ke Riau, ikut dinas pariwisata untuk survei lokasi atau sebagainya. Dan kami tuh diwajibkan memposting tentang hal-hal wisata, budaya, seni dari Bengkalis maupun Riau. Namun sebagian orang melihat Bujang Dara ini hanya jalan-jalan saja atau tempat-tempat wisata aja. Tapi sebetulnya kami itu dari himpunan Bujang Dara itu ada kegiatan sosial, ada pendidikannya. Contohnya saat ini kan sedang COVID ya. Jadi kami itu udah bergerak. Alhamdulillah kemarin terkumpul 50 paket sembako. Jadi itu dari Bujang Dara. Jadi enggak hanya asosiasi Bujang Dara yang memang per tahunnya ada gitu. Iya. Kemudian waktu Ramadan kami juga bagi-bagi takjil gratis seperti itu. Dan saya sendiri kemarin setelah menyandang status Dara Riau mengikuti dan salah satu pengurus di komunitas kami Gerakan Generasi Muda Edukatif itu tuh bergerak di bidang literasi dan pendidikan yang terfokus pada anak-anak yang terluar daerah seperti itu. Nah, jadi di situ lengkap Bujang Dara ini bisa ke sosial, pendidikan dan juga wisata gitu. Mungkin selama kegiatan menjadi menyandang seorang status Dara Riau ya, apa sih mungkin kesan atau bukan kesan sih, cerita unik yang pernah atau berkunjung ke suatu tempat yang menyisakan sebuah kesan yang luar biasa pernah? Kira-kira di mana? Itu di Kuansing. Iya. Kuantan Singingi ya, Waktu itu Pacu Jalur. Pernah sebelum terpilih kan, ya Allah, kapan saya bisa jalan-jalan gratis gitu kan, bisa mengunjungi Riau. Dan waktu itu saya diberi kesempatan untuk ikut dinas pariwisata ke Kuansing, Pacu Jalur. Nah di situ ternyata pengunjungnya bukan hanya dari masyarakat lokal saja, dari Riau saja, tapi ada juga dari mancanegara. Tentu Mela sebagai seorang Dara Riau ya, artinya apa sih potensi kalau mungkin orang tidak tahu apa ya, kalau kita orang Riau mungkin melihat bahwa Riau tidak begitu punya potensi gitu. Nah, mungkin Mela sebagai mewakili Dara Riau, apa sih yang bisa dijual dari Riau gitu? Mungkin kalau saya secara pribadi mungkin apa ya, saya sering ngobrol dengan teman-teman ya, bahwa mungkin provinsi-provinsi yang lain itu kan punya potensi yang luar biasa. Nah, Riau apa sih sebetulnya mau dijual? Seberapa apa ya, daya gedor terhadap pariwisata itu bagaimana sebetulnya gitu? Nah, di Riau kita punya Istana Siak, kita punya kerajaan terbesar di Sumatera, Melayu ya. Kemudian kita punya salah satu alat musik yang hanya ada 2 di dunia. Serius? Iya, itu komet yang ada di Istana Siak. Oh iya betul, Jadi saya rasa itu adalah salah satu daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke Riau. Kemudian ke Pantai Rupat kita juga bisa menikmati pasir putih, nggak harus ke Bali, ke Riau juga bisa gitu. Tapi masalah hari ini kan gini Mel, artinya akses ke sana kan masih susah gitu ya. Nah ini atau mungkin Mela mewakili teman-teman di provinsi atau pariwisata, apa sih yang telah dilakukan pemerintah nih? Jadi Mela sebagai pemerintah kan di sini kan, artinya memberikan informasi apa sih yang mungkin yang telah dilakukan oleh teman-teman pariwisata terutama yang di provinsi Riau untuk membangkitkan wisata yang ada. Jadi saya hanya kapasitas sebagai Dara Riau, hanya mempromosikan pariwisata. Nah, tapi saya tidak lepas juga dari komentar orang seperti itu kan, yang ditampilkan hanya yang cantik-cantik saja gitu. Itu sering muncul gitu. Yang ditampilkan hanya yang cantik-cantik saja, yang jelek-jeleknya dibuang. Jadi upaya pemerintah banyak, nggak hanya jalur darat, bisa contohnya Kerupat tadi kan, nggak hanya jalur darat, bisa juga melewati jalur laut. Jadi seperti kata pepatah, untuk menemukan sebuah surga yang indah itu nggak harus jalannya mulus gitu kan. Jadi di Rupat itu ada surga tersembunyi. Jadi my trip my adventure itu betul. Harus nge-trip dulu. Next bakal kita garap tuh my trip my adventure, konsepnya begitu. Oke, keren. Oke Mbak, jadi selama jadi dari Riau berarti banyak lah ya pengalaman yang pernah diterima gitu ya, atau mungkin ini kapan berakhir nih masa jabatan menyandang kron Riau gitu ya. Ini kapan terakhir? Terakhir sebetulnya tahun ini Pak, karena ada
pandemi ini Oke. ditunda sampai tahun depan 2021 dan insya Allah saya akan mewakili Riau di pemilihan Putra Putri Pariwisata Nusantara. Mohon doanya ya semua. Oke. Di mana bakal Di yang akan- Jakarta insya Allah kapan? dalam waktu dekat. Oke. Ini kira-kira ke depan maksudnya program apa nih dari Riau yang bisa disampaikan kepada teman-teman? Program saya sendiri mungkin udah sebagian saya wujudkan itu tadi dengan bergerak di bidang sosial dan literasi Oke. gitu. Dari Dinas Pariwisata mungkin banyak sekali ya yang harus saya ikuti. Contohnya masih ada Tour de Sia. Oke, masih ada bakal Bakalan ada dalam Tour tahun de ini. Sia. Iya. Tapi kan kondisi pandemik. Kan akan dibuka new normal insya Allah katanya kan bulan Agustus ini. Oh, Agustus ya. Iya. Oke. Dan akan dilaksanakan di Sia. Iya, Tour de Sia. Itu berapa negara mana ikut? Saya walaupun pernah sih terdengar ya Tour de Sia, tapi nggak tahu berapa negara yang ikut. Apakah tapi soundingnya banyak ya? Iya, ada 5 negara. Oke. Yang saya ketahui itu negara Malaysia, Oke. Thailand itu Rutin? Iya rutin. Dan daripada itu yang Eropa, yang Amerika? Eropa belum lagi mungkin. Oh, belum ada ya. Oke, sip. Tadi udah kita ngobrol masalah darah Riau. Nah, sekarang ada yang menarik sebetulnya tentang My Hijab. Oke. Oke. Ini masih banyak nih waktunya nih. Iya. Jadi My Hijab sendiri itu terinspirasi dari mana sebetulnya? Jadi dulu saya waktu kuliah iseng-iseng jualan hijab gitu kan Pak. Oke. Saya pakai sendiri itu saya jahit sendiri. Jadi teman-teman nanya, ih bagus jilbab Mela beli di mana gitu-gitu kan Pak. Pak lagi. Ini selu. Bapak aja terus. Iya. Oke. Flag gitu. Oke. Jadi di situ saya ini peluang gitu kan. Oke. Gimana kalau saya jual aja? Itu sebelum jadi darah nih. Jadi setelah jadi darah otomatis followers nambah gitu kan. Oke, ya. Followers nambah. Memanfaatkan Iya, situasi dan memanfaatkan kondisi. situasi. Oke. Jadi saya hobi koleksi hijab gitu. Kemudian saya jual, tapi masih pakai brand orang gitu kan. Jadi saat ini saya ada rekan bisnis. Gimana kalau kita buka lagi hijab itu sempat vakum beberapa tahun kan. Jadi buka lagi tahun 2019 akhir ini baru launching istilahnya. Iya. Jadi pakai brand saya sendiri, Bismillah, saya tempah logo, saya buka waktu itu produksinya. Alhamdulillah 26 pieces. Tapi Pak ada cerita Pak lagi. Tapi Bang ada cerita menarik. Waktu itu pas grand opening ini kan, saya udah packing semua orderan 25 pieces. Tapi HP saya orang udah transfer, udah udah order. HP saya kemalingan. Jadi gimana tuh? Jadi di situ semua orderan, semua transferan hilang, dibatalkan. Saya kasih pengumuman di Instagram kalau HP saya kemalingan masuk maling. Jadi setelah itu vakum 1 minggu. Jadi saya yang semua udah transfer dikembalikan lagi, di cancel lagi. Yang udah order di list ulang lagi. Jadi setelah itu saya sempat putus asa. Di akhir tahun 2019. Iya, baru-baru ini. Ya Allah, kata saya, ini mungkin ada satu cobaan mungkin ya kan. Jadi dari situ saya bangkit lagi, saya ulang lagi dan alhamdulillah ini udah produksi ketiga. Hijab, iya. Jadi selama buka sampai sekarang berapa pieces yang telah dibuat? Ada 100-an? Sekitar itu. Dan itu gimana ininya? Gitu. Animo masyarakat gimana? Teman-teman pembeli gimana? Maksudnya bagus nggak ininya? Respon teman-teman bagus. Jadi saya punya target pemasaran. Target pemasaran saya itu mahasiswa, mahasiswa dan siswa. Jadi di Bengkalis ini gimana ya? Kalau saya jual terlalu mahal mungkin nggak akan laku gitu. Jadi saya kasih pasaran harga-harga pasaran mahasiswa dan siswa. Jadi alhamdulillah daya tarik teman-teman bagus baik di Facebook, Instagram maupun WA gitu. Jadi butik mungkin istilahnya atau mungkin online shop gitu ya. Udah ada tempatnya atau masih bergerak di bidang apa atau online saja? Masih online. Insya Allah ke depan mimpi saya pengen punya satu ruko gitu yang itu bisa memperkerjakan ibu-ibu rumah tangga di sekitar rumah saya mungkin ya kan untuk jahit. Jadi itu harapan terbesar dari My Hijab. Itu bahannya dari mana sih? Maksudnya apakah memang apa ya dibikin secara
bahan beli sendiri gitu ya? Udah itu dijahit sendiri gitu? Iya, saya beli bahan sendiri. Kebetulan kan saya bekerja di Pekanbaru, jadi di situ lebih murah material bahannya kan. Kemudian jahitnya juga di Pekanbaru. Jadi nanti saya akan kirim ke sini. Ada admin saya di sini untuk melayani pembeli yang ada di Bengkalis. Gitu. Apa sih tantangan gini Mbak? Karena memang apa ya, hari ini itu kalau untuk hijab sendiri saya rasa udah mulai banyak kan berkembang kan. Apa sih tantangan menjual hijab gitu ya? Mungkin orang banyak tertarik kepada aspek kuliner ya, mungkin aspek fashion lain ya, online shop ini. Apa sih daya tarik menjadi produsen hijab gitu ya? Apa sih yang ketantangannya juga apa gitu menjadi seorang produsen atau pengusaha hijab? Jadi tantangannya pasti rata-rata pebisnis pemula itu biasalah mungkin modal ya. Iya, modal. Kemudian bahannya mungkin kita harus lebih bagus dari yang lainnya gitu, kualitasnya. Jadi dari hijab kami sendiri saya menjamin begitu. Saya menjamin bahwasanya ini memang betul-betul produk kami gitu. Memang saya jahit sendiri, memang saya produksi sendiri dengan bahan-bahan yang insya Allah kualitasnya bagus gitu. Kemudian salah satu ciri khas dari My Hijab ini, kami memilih warna-warna yang soft gitu, warna-warna yang dasar gitu, nggak warna-warna norak seperti itu. Oh, jadi konsepnya itu ya? Jadi Iya, memang jadi konsepnya warna-warna yang soft, warna-warna pastel gitu. sepertinya contoh apa contoh? Contoh seperti dusty pink, dusty ungu gitu. Jadi ungu tapi yang lembutnya gitu, hijau tapi yang lembutnya. Tapi memang karena kita kalau saya kan dan teman-teman kru Sobat Corner atau kru Podcast Corner kan tentu ini kan hal yang baru sebetulnya. Ya kalau kita lihat tuh dulu kalau di artis ibu kota itu kan orang hijab Syahrini itu kan sampai berapa tuh, sampai juta-jutaan. Apa sih yang membedakan sebetulnya hijab itu, apa yang membedakan? Kenapa bisa mahal, kenapa bisa murah? Padahal kan cuma untuk sekedar nutup kepala gitu. Apa yang perbedaannya? Kalau menurut saya dari pebisnis pemula gitu kan. Jadi orang itu hanya memanfaatkan nama gitu. Jadi bukan hanya hijab aja kan, banyak seperti kuliner, makanan, minuman, itu sebetulnya siapa sih yang pemilik dari itu gitu. Jadi itu sebetulnya daya tarik dan mereka memanfaatkan ketenaran popularitas. Dan saya sedikit begitu maksudnya mengambil kesempatan. Jadi saya selagi masih dikenal orang, saya bikin, ini adalah satu hobi saya yang mungkin menghasilkan uang begitu, dan kenapa enggak gitu. Kenapa tidak? Sekarang apa nih, ada nggak kira-kira mau melebarkan bisnis ke bidang yang lain selain hijab? Belum. Oh belum, masih fokus ya? Masih fokus. Tapi saya pengen punya satu yayasan, Pak. Yayasan? Iya. Yayasan bergerak di bidang apa? Pendidikan, tapi khusus untuk masyarakat terluar dan pinggir gitu. Atau pernah basic atau pernah ikut organisasi yang begitu? Pernah. Ceritain dong. Saya salah satu pengurus Gerakan Generasi Muda Edukatif yang kemarin di konten Bapak sebelumnya bersama Kak Ella. Konten Abang ya. Asila Risa ya. Asila Risa ya. Asila Risa. Kami itu bergerak di bidang literasi. Kemarin kami udah berkunjung di Kepulauan Meranti, ada 3 desa. Jadi kami seperti kelas inspirasi gitu. Kami mendatangkan polisi, TNI untuk kasih inspirasi. Kalau bahwasannya anak-anak itu kan punya cita-cita, aku pengen jadi dokter, aku pengen jadi polisi, TNI dan sebagainya gitu kan. Pada umumnya gitu. Tapi sebetulnya pengusaha itu juga salah satu pekerjaan yang menjamin. Iya. Jadi kami datangkan relawan, kami kumpulkan relawan, kemudian dana-dana yang kami dapat itu dari hasil penjualan baju bekas. Baju bekas yang kami kumpulkan, kemudian uangnya itu kami kumpulkan untuk beli buku, untuk beli alat-alat tulis, untuk dibagikan ke desa-desa. Jadi itu. Dan itu rame teman-temannya atau rame? 10 orang. Masih aktif? Sudah vakum karena udah punya kesibukan masing-masing. Tapi belum bubar. Oh ya, masih ini masih ada. Status masih ada tapi nggak aktif, belum masih vakum ya, karena mungkin beberapa hal, karena kesibukan orang kan nggak tahu ya. Menarik juga sebetulnya ya. Jadi Mel,
tadi kalau kita bicara tentang hijab kita bicara tentang apa kita di generasi apa namanya Gerakan. organisasi sudah ya. Dan itu apa lagi tentang jujur darah. Nah, pertanyaan saya nih, niat nggak jadi ASN? SN PNS? niat. Masa nih seorang bujang darah, masa jadi niat PNS? Oke. Karena sebetulnya saya apa ya, orang tua ya gitulah mengarahkan. Mohon maaf saya potong dulu. Aslinya mana sih? Aslinya Mela Saya dari asli Sungai Alam. Sungai Desa Alam. Sungai Alam Bengkalis. Oh, Bengkalis. Ya teman-teman Sungai Alam ya dimanapun berada, ini talenta muda dari Sungai Alam, silakan didatang rumahnya minta tanda tangan. jangan. Oke. Jadi ASN ada niat ke sana? Sedikit. Tapi lebih ke bisnis. Ke bisnis. Oke. Kan Mungkin dorongan orang tua aja niatnya, karena apa ya, orang tua cobalah gitu kan. Tapi niat dari hati tuh pengen jadi pebisnis, punya cabang di mana-mana gitu. sudah pernah coba untuk tes ASN, tes PNS? Belum Ya, tapi bakal nih karena baru mau lulus kan? Iya. Mau lulus kuliah ya? Iya. Oke, luar biasa. Ada nggak kira-kira yang mau disampaikan nih sebelum kita akhiri? Berakhir. Oh, belum. Oke, harapan terbesar saya dalam pendidikan itu saya ingin melanjutkan S2 di UGM. Itu harapan terbesar saya di bidang pendidikan. Why UGM? Kenapa UGM dan kenapa Malaysia? Karena Tuh orang lebih banyak Eropa, mungkin Belanda. Mungkin karena apalagi memang kalau basic wisata, kalau menurut saya itu kan lebih apa ya? Kalau wisata itu di mana ya? Mungkin di negara-negara Eropa lah mungkin ya. Bagus. Kenapa nggak di sana? Atau ada cerita tersendiri tentang UGM atau ada passion tersendiri tentang Malaysia dan UGM? Karena saya bukan mau fokus ngambil di wisata, saya mau fokus ke basic saya pendidikan. Jadi saya lihat pendidikan di Malaysia itu unik. Kemudian cerita-cerita dari dosen-dosen saya yang rata-rata lulusan UGM. Dan itu sebetulnya saya udah pernah cari tahu info-info tentang UGM. Jadi saya merasa kepengen aja gitu, tertantang ke situ gitu. Dan apa persiapan yang telah dilakukan untuk S2 ini? Persiapannya nabung. Oh, nabung ya. Cari beasiswa lah, insyaallah ya. Kan kayak kebanyakan LPDP ada, udah itu apa namanya beasiswa lain kan ada tuh. Nanti kan tergantung Melanya saja gitu. Sebelum akhiri, pesan untuk teman-teman atau siapapun dari seorang Mela Yulindra atau seorang Dara Riau 2019. Pesan saya, jadilah diri saya sendiri, jadilah diri kita sendiri. Kita cuma punya 2 tangan, nggak bisa nutupin semua mulut orang yang berkomentar tentang kita, tapi kita bisa menutup telinga kita untuk tidak mendengarkan perkataan jelek tentang kita dari orang. Jadi tetaplah berkarya, jadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Jangan mudah putus asa. Oke, keren. Tapi sebelum saya mau tanya, emang masih ada yang julid? Ya Allah. Oh, seorang Dara Riau loh. Emang masih ada yang julid? Oke, cerita dong. Saya pernah ada akun fake gitu kan yang nge-DM saya. Kok lebih cantik yang juara 2 dari juara 1 gitu kan? Oh, gitu. Tapi pakai akun fake. Jadi di Instagram. Waktu itu ya saya memang waktu pemilihan memang saya merasa minder gitu kan. Banyak yang lebih cantik, banyak yang lebih tinggi, banyak yang lebih wow. Jadi ya adalah jangan dilayan gitu kata kawan-kawan kan. Itu sempat stres. Jadi kan banyak tuh artis Korea bully, body shaming, bully. Tapi nggak langsung ke saya hanya dengar dari orang-orang masih banyak. Tapi ya itu tadi saya bilang kita hanya cuman punya 2 tangan gitu kan, nggak bisa nutup mulut. saya juga nggak tahu nih teman-teman kru corner juga mungkin dibully di luar. Jadi tapi itulah hidup ya Mel ya. Jadi emang ada saja ketika kita berada di atas pasti orang ada yang komen baik ada komen buruk gitu. Tapi tetap berkarya. Bermanfaat untuk dimanapun berada, dimanapun posisi kita tetap memberikan hasil yang terbaik. Oke guys, sahabat kawan dimanapun berada, luar biasa hari ini ngobrol bareng Mela Yulindra Dara Riau 2019 ya.
dan harapannya memang kita selalu bagi-bagi talenta muda, bagi milenial itu memberikan kontribusi yang terbaik untuk dimanapun mereka berada. Iya. Oke, Mela, ada lagi unek-unek yang bisa kita sampaikan? Unek, ya udah cukup. Oh, sudah cukup. Nanti kalau seandainya kalau kita butuh ini, kita nanti collab lagi ya. Boleh. Kita dengan senang hati. Mungkin My Hijabnya nanti mungkin dalam bentuk wajah yang baru gitu ya, atau yang apa, dan kita siap mengabarkan dari podcast Corner ya, karena memang kita ingin menjadi sebuah kanal inspirasi dan inspiratif ya, kanal-kanal positif bagi yang melihat dan yang mendengar gitu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya untuk Sobat Corner dimanapun berada. Thanks for your attention ya. Sampai jumpa di lain episode ya. Saya dan Mela Yulindra undur pamit ya, undur diri. Hasta la vista baby.